Konnichiwa. Di sini gua ingin jelasin atau sebutin urutan yang bakal dilewatin proses kerja ke Jepang gitu. Ini pakai visa Tokotegino atau specific skill worker gitu, yang kayak pekerjaan khusus gitu. Jadi banyak visa ke Jepang, tapi gua di sini jelasin Tokotegino aja. Urutan proses ke Jepangnya. Yang pertama tuh visa Tokotegino itu visa pekerja ke Jepang yang memiliki keahlian di bidang khusus. Ada banyak tuh, ada 14 lebih gitu. Ya langsung aja. Yang pertama tuh tiap orang jangka waktunya berbeda ya. Ini versi gua. Yang pertama tuh total belajarnya dulu itu sekitar mungkin 5-7 bulan gitu untuk belajarnya doang ya. Yang pertama tuh belajar hiragana, katakana. Pasti tuh di awal tuh pasti kita dikenalin dengan hiragana, katakana. Kan kita taunya tuh ke Jepang tuh bahasanya ada 3, hiragana, katakana, sama kanji gitu. Tapi yang pertama kita belajar itu adalah hiragana, terus katakana, terus kanji. Tapi kanji belakangan sih, dia biasanya bersamaan dengan bumpo. Mungkin sekitar belajar hiragana tuh dan katakana sebulan setengah atau 2 bulan ya. Kalau gua tuh 2 bulanan, bahkan 2 bulan lebih hiragana katakana doang. Bahkan masih udah belajar tak grammar itu masih belajar hiragana katakana gua, saking bodohnya gitu. Terus yang kedua tuh setelah belajar hiragana katakana, masuklah di pelajaran grammar. Setelah grammar itu atau tata bahasa gitu, itu kita belajar N5. Jadi bahasa Jepang tuh ada 5 level ya, N1, N2, N3, N4, N5, dan yang paling rendah itu N5. Dan kita setelah belajar hiragana katakana, kita belajar N5 mungkin sekitar 1 bulan setengah gitu. Setelah itu kita belajar setelah selesai itu belajar grammar N5 dan kanji itu belajar mungkin 4-5 sehari gitu. Setelah itu belajar bumpo dan kanji N4. Jadi setelah N5 kan N4 naik, jadi kita harus naik level. Jadi visa Tokotegino itu bisa di-apply untuk lulusan N4 ke atas ya. Dan mungkin sekitar 2 bulanan gitu belajar N4. N5 mungkin sebulanan gitu. Setelah belajar N4, terus belajar tentang SSW-nya, specific skill worker. Jadi atau keahlian khusus. Jadi ada banyak tuh keahlian yang 14 lebih tuh, 14 lebih kalau nggak salah ya, banyak banget. Sisa kita milih mau belajar spesifik kerjanya di bidang apa gitu. Terus ikut ujian. Setelah belajar semua tuh dari bahasa Jepang, SSW, terus kita ikut ujian. Pertama ikut ujian bahasa Jepang dulu dong. Dan ujian bahasa Jepang N4 itu ada namanya GFT A2 dan GLPT N4. Jadi GLPT itu dibukanya 2 kali dalam setahun, sedangkan GFT A2 basic A2 itu sebulan sekali. Jadi tergantung kalian mau milih yang mana gitu. Yang kalau gue sih GFT basic A2 ya, karena tiap bulan ada, walaupun gue gagal berkali-kali, cuman banyak yang nggak tahu berapa kali gue gagal. Terus setelah itu ujian SSW. Jadi kan tadi belajar keahlian pekerjaannya gitu. Setelah itu kita belajar SSW-nya. SSW specific skill worker gitu. Specific skill workernya di bidang apa gitu. Lu harus ambil ujian di bidang yang lu pelajarin gitu, karena itu persyaratannya. Terus setelah dapat ujiannya semua, sertifikatnya semua, udah lulus tuh ibaratnya. Entah kalian makan waktu berapa ujiannya dan biaya berapa. Biayanya nanti gua jelasin di video selanjutnya atau
Komen aja di komentar, nanti gue tanggapin. Terus mencari perusahaan job, kita matching job gitu. Jadi pekerjaan di Jepang tuh banyak banget gitu. Sisa kita cocok-cocokan lah. Kita cocoknya, misal kita ditawarin perusahaan ini di daerah sini gajinya sekian. Kalau kita cocok, ya kita ngusulin gua mau ngambil itu. Selanjutnya tuh setelah mencari perusahaan, ya pasti kalau udah cocok kita tahap selanjutnya wawancara, ngirim berkas dulu kalau itu wawancara. Tapi di Jepang tuh banyak banget jobnya, tergantung kalian gitu, sama TSK-nya. Itu yang penting. Kalau semakin besar TSK-nya tuh semakin besar peluang untuk dapat pekerjaan di Jepang itu. Nah, relasinya udah banyak kan. Ya walaupun yang kecil-kecil nggak nutup kemungkinan juga. Setelah itu lulus wawancara, urus berkas, paspor, seperti berkasnya itu kayak paspor, visa, MCU, dan pastiin sebelum kalian belajar bahasa Jepang atau mau ke Jepang, pastiin kalian tuh sehat gitu secara fisik dan mental gitu. Itu yang paling wajib. Banyak teman gue yang gagal karena ternyata ada penyakit yang menular atau nggak bisa disembuhin gitu. Ya dramatis sih. Yang penting kalian nggak diabetes, HIV, dan lain-lain, penyakit jantung dan paru gitu. Intinya nggak ada penyakit serius lah. Dibanding kalian belajar capek-capek gitu, ujung-ujungnya pas MCU gagal. Banyak sih teman gue pernah. Ada beberapa sih. Terus berangkat deh kerja, segitu doang. Prosesnya itu makan waktu. Kalau gue tuh makan waktunya 1,5 tahun. Kalau gue prosesnya semua itu nyari job dan nunggu visa juga. Terus berangkat. Oke, tiap orang beda prosesnya, tapi ini proses gua dan kebanyakan kayaknya alurnya gitu-gitu aja deh. Kalau kalian masih bingung atau ada pertanyaan, komen aja di bawah di kolom komentar. Kalau ataupun ada rekomendasi tentang video tentang apa yang gue bawain, tulis aja nih. Tane.